gue Nabila Yustino, gue biasa dipanggil Nabil atau Nabila. Umur gue 29 tahun dan gue sekarang ini sebagai pastry chef di Biko Group Indonesia. Jadi untuk di Biko, gue biasa megang di outlet-outlet yang berkonsep restoran. Salah satunya itu yang kita lagi fokus baru opening tahun lalu adalah Akta Brasserie. Oke, kalau gue ini orangnya simple banget sih, nggak suka basa-basi karena emang gue juga nggak bisa basa-basi gitu. Dan gue paling suka itu baking, udah pasti gitu. Dan pastinya kalau gue tarikannya itu lebih ke plated dessert. Dessert buat gue itu lebih ke seni ya, buat pribadi gue sendiri. Dimana gue bisa mengekspresikan apa yang mau gue ekspresikan. Jujur gue nggak begitu bisa mengekspresikan sesuatu melewati kata-kata gitu. Jadi gue lebih comfort, gue lebih happy bisa mengekspresikan apa yang gue rasa dan apa yang pengen gue sampaikan di atas piring itu. Kalau menurut diibaratkan sebagai dessert, gue itu bisa dibilang coklat cake mungkin ya. Simple, bisa diterima banyak orang, tapi ya tetap aja ada pahitnya gitu, ada nyebelinnya juga. It's just simple. Baking buat gue adalah happiness. Kayak dengan dramanya hidup, pasti semua orang punya drama kehidupan itu di luar pekerjaannya. Tapi gue melakukan baking itu benar-benar untuk me time gue. Jadi gue ngerasa happy, gue ngerasa benar-benar ngelakuin hobi gue sebagai pekerjaan gue itu tuh benar-benar nilai plus banget yang bisa gue lakuin. Mendorong gue untuk menjadi terjun ke dunia pastry ini itu dulu gue lulus SMA. Gue bingung di antara teman-teman gue yang pada nyemplung ke universitas jurusan ekonomi lah, fisip lah, komunikasi lah, dan gue ngerasa gue belum tentu nyaman gitu di dunia itu. Dan gue makanya waktu itu gue break 1 tahun, gue ngikut ke keluarga gue, which is yang backgroundnya memang production house gitu, entertainment atau perfilman lah bisa dibilang. Penting banget punya skill sebagai cewek karena at the end of the day kita memang harus punya tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Begitupun yang gue alami sekarang. Tapi menjadi ibu rumah tangga pun gitu nggak menjadi suatu kayak halangan gitu. Gue mesti harus tetap berkembang gitu. Setiap harinya gue harus mengasah apa yang ada di dalam gue yang belum gue tahu gitu. Kalau untuk makanan yang gue buat itu selalu klasik with a twist. Klasik udah paling comfort, udah paling bisa diterima semua orang. Especially kalau buat dessert udah pasti yang coklat, yang creamy, yang fruity. Itu tuh udah pasti gampang diterima oleh semua orang gitu. Seperti kayak brownies atau kayak kue sus or eclair itu kan kayak udah basic banget. Dan gue memang lebih suka menjadikan itu lebih menarik lagi gitu. Nggak cuman as a brownies ya udah cuma brownies gitu aja. Padahal itu tuh masih bisa gitu diolah menjadi sesuatu dessert yang lebih menarik lagi, bukan cuma fokusnya di enak aja, kayak gitu sih. Kalau untuk rasa yang biasa gue tonjolin itu lebih pasti ke bold, udah pasti, dan kayak fokus on the main item ya. Misalkan gue punya di sini ada 24% dark chocolate brownie. Itu tuh bener-bener brownies yang bener-bener sudah emang orang tahu brownies, tapi bikinnya tuh yang bold rasanya dengan dalamnya ada walnutsnya. Jadi rasanya tuh lebih kompleks lagi gitu loh, lebih bold lagi.
dish yang ada di Akta Brasserie ini itu ada satu sih kayak yang my favorite gitu. Namanya coconut pandan cake. Basicnya itu kayak pandan, bolu pandan, cuman memang dibikin lebih menarik dan enak lagi dikombinasikan dengan coconut chantilly, terus juga ada pineapple confit-nya, terus juga ada caramelized sausnya juga, dan juga ada granitanya. Jadi rasanya pun lebih interesting ya gitu. Jadi mungkin kalau pernah makan atau minum es degan, jadi rasa kelapa ada lemon-lemonnya itu kayak segar kan gitu. Jadi nggak seboring bolu pandan pada umumnya. Di Akta ini fokusnya kan emang untuk pretty dessert, karena gue pengen banget mengedukasikan market-market di Jakarta ya pada umumnya gitu tentang pretty dessert gitu. Banyak mungkin yang belum tahu pretty dessert itu apa gitu. Mungkin cuman biasa pada ke restoran cake itu ditaruh di atas piring dikasih saus, that's it gitu yang mereka tahu. Padahal pretty dessert pada umumnya itu bisa diolah lagi, bisa diberikan di atas piring itu lebih menarik lagi. Buat gue staff itu keluarga udah pasti gitu. Kadang bisa jadi anak gue, kadang bisa jadi adik gue, kadang juga bisa jadi partner gue gitu. Karena gue nggak di sini bukan tipe orang yang gue the chef gitu. Gue nggak kayak gitu. Gue tetap minta masukan dari mereka gitu. Gimana pun juga yang tiap hari ada di kitchen kan bukan gue doang, mereka juga pasti mereka juga punya sudut pandang lain gitu dari gue gitu. Kerja sama Kak Nabila itu cukup enak ya. Seru sih, ya sebagai chef ya nggak galak. Karena kan pengetahuan dari Kak Nabila juga banyak. Jadinya bisa nambah ilmu buat kita semua yang ada di sini. Dapat pengetahuan baru dari Kak Nabila. Terus seru aja kayak kerja ya kita nggak ditekan gimana-gimana. Kalau di pekerjaan sih sama kita semua baik ya, nggak terlalu galak, tapi cukup tegas juga sih. Selalu ngajarin anak buahnya yang nggak pernah di-push kayak bener-bener harus kerja gini-gini nih, nggak. Selalu ngasih kepercayaan ke anak buahnya buat ngerjain sesuatu gitu. Kayak lebih menegaskan tentang kedisiplinan untuk kerja di pastry sendiri. Santai sih. Kayak ya udah kayak temen juga bisa, jadi chef juga bisa gitu. Seru aja kerja sama Chef Nabila. Keseruan di kitchen itu udah pasti pas rush hour-nya gitu. Lunch, dinner itu udah pasti. Standby di line itu udah pasti gitu. Nunggu doket keluar, pokoknya ya you know gitu. Mungkin chef-chef juga udah pada tahu gitu. Dan menurut gue sekarang di posisi gue sekarang pun ada yang lebih menarik lagi gitu. Yang menurut gue setiap hari gue lakuin itu nggak cuma standby di line, gue harus research and development produknya juga gitu. Jadi gue benar-benar nyoba resipi ini gitu. Jadi itu tuh lebih menarik lagi gitu. And down sebagai wanita kerja di dunia F&B gitu, udah pasti fisik kita harus kuat banget gitu. Kayak PMS datang ataupun kayak tahun lalu itu gue emang hamil kan, ngejalanin pregnancy, dan gue tetap kerja di kitchen tuh bener-bener sulit gitu. Itu bener-bener menantang, tapi gue lakuin sebaik mungkin, seprofesional mungkin. Gimana caranya tetap untuk memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Mungkin banyak yang nggak tahu kayak biasanya yang bilang cowok tuh lebih
ditonjolin gitu di kitchen, banyak chef-chef yang cowok gitu. Padahal nggak juga gitu, kenyataannya banyak chef-chef yang cewek gitu. Dan banyak juga yang sukses. Jadi menurut gue nggak ada lagi yang istilahnya gender di kitchen itu. Jadi udah levelnya udah sama cowok. Oke, kalau buat tips and triknya buat cewek-cewek yang misalkan mau mencoba terjun di dunia industri F&B ini, apalagi kitchen ya gitu, mau pastry, mau hot kitchen, yang jelas satu harus kuat mental, udah pasti kuat mental, nggak boleh baper, nggak boleh sensitif, dan apa yang lo rasain ya lo shout out aja gitu ke teman-teman. Misalkan gue nggak suka kalau gue kayak gini, misalkan gue nggak suka cara kerja lo, nggak perlu takut untuk ngomong the truth gitu, biar kalian juga kerjanya lebih nyaman di kitchen. Yang kedua, udah pasti kuat fisik gitu. Kuat dengan jam kerja yang 10 jam lebih, bahkan gue pernah sampai 16 jam. Itu tuh udah biasa banget, udah pokoknya dua itu yang harus lo pegang terus. Dan yang terakhir adalah attitude. Attitude udah paling nomor satu, mau lo kerja di bidang apapun, attitude harus nomor satu. Percuma lo pintar, otak lo jenius kayak gimana, kalau lo misalkan ya attitude lo nggak ada, ya lo nggak bakal jadi apa-apa. Apa yang gue lihat di masa depan tentang diri gue sih pengen tetap bertahan ada di industri F&B ini, dan juga untuk kehidupan gue pribadi mungkin gue pengen gue tetap baking di rumah gitu, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang gue dapat selama gue di dunia industri ini untuk anak cucu gue, karena itu kan pasti kan nggak ada tuh ilmu ya dari sekolah manapun, nggak ada yang ngajarin tentang kehidupan atau bertahan untuk bekerja di industri F&B ini. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Turaber Karate 2.